Ya. Kita mau mulai langsung atau Ko Ivan ada yang mau disampaikan dulu? Langsung aja mulai dulu kok. Langsung? Ya. Oke. Sebentar. Sorry, sebentar. Siap. Sebentar ya. Oke. Saya mau nyapa-nyapa dulu. Ini hari ini spesial. Ada dari Home, juga dari POM. Kita gabungan. Ada juga, tadi saya ngundang juga dari Youth Betani, cuma kelihatannya kok belum ada yang datang. Iya, Celit. Ya Pak, dadak Pak ngasih tahu soalnya anak-anak pada pergi kayak ya. Soalnya iya, tadi tak tanyai Abel lagi ke Kediri, Robertnya juga pergi. Dini ya nggak bisa. Mungkin karena dadaan. Maaf lain kali aja kalau misalkan kita gabung. Ya, tak undang lagi nanti lain kali. Makasih. Yo. Oh ya, sekalian teman-teman, waktu kita dengar firman, mohon videonya dibuka supaya kesannya nanti yang menyampaikan firman tidak bicara dengan kamera, tapi bicara dengan kita. Kameranya mohon dibuka. Oke. Yuk, silakan. Ya, saya kali ini pakai handphone, jadi ternyata nggak bisa ngerekam suara kalau sambil nge-zoom. Oke, baik. Hari ini kita mau coba sama-sama merenungkan tentang firman Tuhan, yaitu pedang roh. Ya, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, tapi kalau kita lihat dari ayat yang ke-16 ya, dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-16, karena secara tata kalimat itu belum titik, berarti itu masih menjadi bagian daripada kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 berkata, dalam segala keadaan. Artinya, runtutan itu perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh memang harus menjadi salah satu yang ada dalam kehidupan kita dalam segala keadaan kita. Dalam segala hal, gunakanlah itu, ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus menjaga. Selain kita menjaga orang lain, kita pun juga harus menjaga diri kita sendiri. Nah, firman Allah, suara Tuhan. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya mendengar suara Tuhan, maka saya mempercayai jawabannya adalah baca Alkitab. Itu sudah paling mendasar. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Saya nggak ngerti. Baca Alkitab. Masih nggak jelas. Baca Alkitab. Melatih diri semakin sering membaca Alkitab itu melatih kepekaan dan ketajaman untuk bisa mengerti bagaimana Tuhan berbicara, dengan bentuk apa Tuhan berbicara. Makanya kita harus suka membaca Alkitab. Sedihnya adalah kalau banyak orang-orang yang mereka nggak pernah mau baca Alkitab, mereka nggak pernah mau renungkan firman Tuhan, nggak pernah mau buat jurnal, tapi mereka lebih suka untuk langsung menghadiri ibadah-ibadah yang dilayani oleh nabi-nabi Tuhan, pendoa-pendoa syafaat yang punya keterkenalan, talenta dan karunia, tanda kutip ya, tukang baca-baca orang.
buat mereka lebih menyenangkan dan lebih ringan rasanya datang kepada langsung tempat-tempat itu daripada melatih diri untuk menggali secara pribadi. Nah, kita mempercayai bahwa kita harus menemukan secara pribadi hubungan kita bersama dengan Tuhan, terlebih makanya lewat pembacaan Alkitab. Nah, tapi itu sangat paling mendasar. Yang harus kita berdalam adalah gunakan firman Tuhan bukan hanya buat orang lain. Gunakan pedang itu bukan hanya sekedar untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Saya mempercayai ini, bahwa menjaga diri sendiri bukan dengan menyerang orang lain, tapi mengintrospeksi diri sendiri. Firman Allah seperti pedang bermata dua yang dia bukan hanya berbicara keluar, tapi dia juga berbicara ke dalam. Kita harus sangat mengizinkan hari-hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita juga harus sangat hari-hari ini mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Jangan sampai kita gagal. Gagalnya bukan gagal berkhotbah. Gagalnya bukan gagal membuat firman untuk disampaikan. Gagal mengizinkan firman itu berbicara kepada kita. Saya melihat orang-orang yang di hadapan saya ini adalah pelayan-pelayan Tuhan hebat dan luar biasa. Kita harus mawas diri, jangan sampai kita berbicara firman Tuhan, tapi ternyata firman Tuhan itu tidak berbicara kepada kita. Coba kita renungkan perlahan ya. Kita berbicara firman Tuhan, tapi firman itu gagal berbicara kepada kita. Nah, di titik ini kita harus sungguh-sungguh melakukan perenungan yang dalam. Apakah kita masih mengizinkan firman itu berbicara kepada kita? Apakah kita masih mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita? Nah, beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan Ko Ivan lagi, karena Ko Ivan yang lebih sering telepon saya begitu ya, dibanding yang lainnya. Lalu kita sedikit banyak berbicara. Ada beberapa hal di dalam kehidupan. Yang pertama karunia, kemudian yang kedua karisma, kemudian yang ketiga adalah karakter. Ketiga hal ini menjadi peranan yang penting di dalam kehidupan kita dan kehidupan pelayanan kita. Karunia itu adalah kedaulatan Tuhan, dia memberikannya kepada siapa. Ketika seseorang hidup dalam karunia-Nya, maka otomatis karismanya itu akan terbentuk dan akan muncul sebagai sebuah hal yang baik. Nah, Tuhan itu kalau pilih seseorang, kita belum bisa bilang karena karakternya bagus. Tapi memang semua cerita di Alkitab itu mencatat bahwa Tuhan selalu memilih orang yang biasa-biasa saja. Tuhan selalu memakai orang yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Nah, orang sederhana dan biasa-biasa saja ini adalah orang yang saya pribadi lebih suka pakai kata ini. Karakternya masih polos. Belum menjadi tulus, tapi masih polos, masih murni, masih bersih. Makanya Tuhan lebih suka cari orang-orang seperti ini. Nah, ketika di dalam kepolosannya dia dapat anugerah itu, karunia itu datang kepada dia, dan akhirnya dia bertumbuh dalam karunia itu, karismanya muncul, pelayanannya bagus, pelayanannya jadi maju,
kemudian dia menjadi orang yang hebat. Nah, karakter seseorang itu sejatinya nggak bisa muncul dan dinilai ketika seseorang itu ada pada titik bawah kehidupan. Tapi karakter seseorang itu baru akan terlihat ketika dia sudah melewati proses demi proses demi proses demi proses. Kita tahu ada beberapa hal yang suka kita dengar. Contohnya, kasih seseorang kekuasaan baru akan kelihatan aslinya. Kasih seseorang fasilitas baru kita akan bisa menemukan bagaimana fundamental kehidupannya. Nah, karakter ini menjadi penting di dalam kehidupan kita, karena satu yang harus kita sadari dan kita ketahui adalah semakin hebat karunia seseorang, semakin hebat karisma seseorang. Tapi kehebatan karunia dan karisma itu tidak otomatis membuat karakter seseorang terbentuk menjadi baik. Itu tidak otomatis. Karakter seseorang sangat tidak ditentukan oleh hebat karunianya dan karismanya. Nah, kalau saudara kita harus suka menyadari dan mengakui bahwa kita ini orang yang ada di panggung, kita ini orang yang mungkin dalam sebuah pertemuan kita mendominasi di dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita, di dalam pertemuan-pertemuan kita harus, saya pribadi, saya harus suka mengakui bahwa yang muncul bukanlah karakter tapi karisma. Sesungguhnya karakter nggak muncul ketika kita tampil di depan orang. Karakter itu muncul ketika kita menghadapi sebuah situasi. Sebuah proses yang menyentuh ego kita, sebuah proses yang membuat kita harus mengalami hal-hal yang tidak seharusnya kita alami, sebuah proses yang membuat kita harus bertemu dengan hal-hal yang tidak harusnya kita temui. Disitulah karakter kita muncul dan diuji. Karakter adalah hal yang bisa kita sembunyikan. Karakter adalah hal yang bisa kita abaikan. Nah, kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai karakter kita tertutupi dengan karisma kita. Kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai karakter Kristus kita tertutupi dengan karunia-karunia kita. Sehingga pada akhir perjalanan pelayanan kita adalah karunia jalan masih hebat dan masih bagus. Karismanya masih oke banget. Tapi ternyata karakter itu nggak terbentuk dalam kita. Justru ego yang mulai menyetir karunia kita, menyetir karisma kita. Sederhananya begini. Mau lihat karakter pelayan kita masih ada atau enggak? Sederhananya, masih bisa tidak kita marah? Sederhananya menurut saya ya. Karena saya ingat minggu lalu kita belajar tentang ketaatan Yesus kan. Bahwa Yesus masuk dalam proses di mana dia ada situasi di mana sekalipun dia anak Allah, dia raja, tapi dia belajar menjadi taat. Nah, kata belajar menjadi taat artinya kita harus bersiap dan bersedia untuk berhadapan dengan hal-hal yang tidak sepantasnya kita berhadapan dengan itu. Tidak selayaknya kita berjumpa dengan itu. Mungkin kita bisa bilang begitu, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah ikuti semua proses Tuhan, tapi kenapa kok saya masih harus ketemu dengan hal-hal ini? Nah, ketersediaan kita ada dalam situasi itu
itulah pembuktian apakah kita punya karakter yang mau terus ditumbuhkan atau tidak. Karena musuh daripada kehidupan kita harus selalu ingat ini. Kita suka yang baik, tapi Tuhan selalu mau yang terbaik. Dan kita nggak boleh merasa sudah baik. Kalau kita merasa sudah baik, maka akan sulit untuk kita ada terus di dalam proses ketaatan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Ketika seseorang sudah merasa baik, maka dia akan selalu bisa berkata, dia akan selalu suka berkata, saya nggak seharusnya seperti ini, saya nggak sepantasnya seperti ini, saya tidak seharusnya diperlakukan seperti ini, dan itu selalu menjadi musuh dan jerat kita. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak-kakak semua, dan anak-anak semuanya, kita justru seharusnya bersyukur. Kalau Tuhan masih izinkan kita mengalami situasi, kita mengalami kondisi, kita berhadapan dengan hal dan situasi yang kita nggak sepantasnya di sana, tapi itu terjadi sama kita. Percayalah ini, Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang masih harus direnovasi dari kehidupan kita. Yang perlu dikonstruksi ulang dari kehidupan kita. Yang perlu dibersihkan. Mungkin kita udah terlalu banyak kena racun. Racun pujian, racun panggung, racun fasilitas. Kita mulai kurang menyadari ternyata kita perlu didetoks, ternyata kita perlu dibersihkan kembali. Kebohongan-kebohongan setan bukan hanya tentang membuat kita khawatir dan tidak percaya janji Tuhan. Kadang-kadang kita sangat percaya sama diri kita pun itu menjadi jerat, itu menjadi salah satu daripada kebohongan yang setan kasih sama kita. Kita berpikir kita nggak salah, kita berpikir kita sudah cukup rendah hati, kita berpikir kita sudah cukup lemah lembut, kita berpikir kita sudah cukup taat, lantas kita mulai tidak lagi bersedia. Tolong sama-sama garis bawahi ini. Bersedia diproses kembali, bersedia dihancurkan kembali, bersedia dibangun ulang, bersedia direnovasi kembali. Itu harus menjadi salah satu bagian daripada pertumbuhan rohani kita. Di mana kita bukan hanya sebagai orang yang berhasil bicara firman Tuhan, tapi kita terus menjadi orang yang punya hati di mana firman Tuhan juga berhasil bicara buat kita. Kalau boleh kita lihat, ada satu cerita di Alkitab, dalam kitab Bilangan. Dalam kitab Bilangan, Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang kedua. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah, semua teman-teman tahu bahwa bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, banyak komplain, banyak mengeluh, tapi kita nggak akan terlalu banyak bahas di sisi yang itu. Tapi kita mau lihat dari sisi Musa. Saya berdoa kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita yang mendengar masing-masing secara pribadi. Ayat ke-7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa.
ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Stop dulu di sini. Satu perintah Tuhan sama Musa adalah ambillah tongkatmu. Teman-teman kalau tahu tongkat di tangan Musa, itu adalah sebuah senjata paling wow. Dari awal tongkat itu tuh menjadi konfirmasi. Waktu awal Musa ketemu Tuhan, Tuhan cuma tanya apa yang ada di tanganmu, tongkat. Dan dari waktu itulah tongkat itu yang dipakai Tuhan. Tongkat itu jadi ular. Tongkat itu bisa membuat sungai jadi darah. Tongkat itu bisa melakukan banyak hal. Bahkan membelah lautan. Tongkat itu adalah mungkin sesuatu pegangan bahwa Musa dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Tongkat itu yang dari awal ada pada Musa. Dan dari tongkat itu terjadi banyak mujizat. Mungkin boleh kita bilang karunia. Dan Tuhan kembali berkata sama Musa, ambillah tongkatmu itu. Lalu perintahnya, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi perintahnya Tuhan apa? Katakanlah di depan mata mereka. Katakanlah. Okay. Jadi perintahnya Tuhan sama Musa adalah, Musa katakanlah, lalu nanti dari batu itu keluar air. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman punya waktu membaca sebelumnya, itu Musa melewati pernah juga ada kejadian seperti ini dan Tuhan berkata, pukullah batu itu, lalu batu itu akan keluar air. Tapi dalam cerita ini yang Tuhan suruh bukan pukul, yang Tuhan suruh adalah katakanlah. Ayat ke-9 kita lihat. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam cerita ini? Waktu Tuhan cuma suruh, ambillah tongkatmu, tapi jangan dipakai. Berbicara, tapi ada sesuatu yang terjadi pada Musa. Nah, ini yang harus jadi perenungan kita. Saya percaya Musa bukan dengan sengaja ingin pamer, tapi itu menjadi sebuah reaksi naturalnya dia. Kenapa? Karena dia sudah sangat sering pakai tongkat dan sudah ada kejadian-kejadian di mana waktu Musa pukul batunya, air keluar. Itu sudah menjadi natural dirinya. Itu sudah menjadi kultur di dalam dia. Itu sudah menyatu dengan dia. Sehingga kali ini pun yang terjadi bukan kesengajaan, menurut saya yang terjadi adalah reaksi secara natural. Dan menurut saya cerita ini muncul seharusnya menjadi peringatan buat kita. Menjadi peringatan buat kita. Sebuah peringatan bahwa kita nggak boleh
terlalu yakin, terlalu pede, dan terlalu mengandalkan karunia kita dan apa yang sudah pernah terjadi di dalam karunia itu sampai kita tidak lagi bisa mendengar firman itu berbicara kepada kita. Bisa menangkap ya? Ada jelas Tuhan kasih perintah, ambillah tongkat. Dan ceritanya sama seperti kemarin juga begini. Aku pukul batu keluar air, pasti yang ini sama. Kemudian terjadilah itu. Padahal Tuhan berbicara lain. Sekelas Musa aja, dia bisa punya situasi di mana selip sedikit pada pendengarannya. Sekelas Musa yang sama Tuhan berhadapan muka dengan muka dan wajahnya bercahaya. Gak perlu perawatan, gak perlu laser, muka bercahaya. Sekelas Musa. Kelas Musa bisa. Dia terlalu pede dengan tongkatnya, dia terlalu pede dengan pengalamannya sehingga batu itu dipukul 2 kali. Tuhan berbicara, jangan pukul, hanya berkata-kata saja. Apalagi kita kan, setuju nggak sih? Apalagi kita yang udah beli sabun muka mahal aja masih nggak bercahaya mukanya. Apalagi kita. Lantas kita mau nggak lagi menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan untuk memeriksa hati kita terlebih dahulu. Untuk berbicara kepada kita terlebih dahulu. Apa tandanya? Kali lagi, Tuhan berbicara. Izinkan kita mendengar. Saudara semua, yuk kita ketahui dan kita bertajam bahwa penyembahan terbaik kita kepada Tuhan bukanlah nada-nada yang merdu, bukanlah suara kita yang sangat bagus, bukanlah lagu-lagu kita yang sangat indah untuk dinyanyikan, tapi penyembahan kita paling dalam adalah ketaatan kita sama Tuhan. Bukan bahasa rohnya bisa berapa banyak, berapa lama, berapa kosakata, bukan suara kita seperti malaikat mana, bukan, tapi ketaatan kita sama Tuhan. Yuk, kita sama-sama merenung. Saya pun merenung. Jangan sampai ternyata saya jago bicara firman, saya jago khotbah firman, tapi ternyata firman gagal berbicara kepada saya. Saya pikir saya sudah taat nyanyi, doa, semua liturgi agama, semua kewajiban organisasi, kewajiban agama kita lakukan. Tapi ternyata ada satu di dalam kita, di dalam proses kehidupan kita. Yang saya berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus mulai kembali berbicara dengan lembut mengingatkan kita. Setiap kita yang mendengarkan ini. Ada hal kecil, hal sederhana. Ada satu hal yang kita semua sudah tahu kita harus taati itu. Tapi kita gengsi untuk mentaati. Kita bersikukuh menundanya. Hanya karena ego, gengsi, harga diri. Kita nggak mau melakukannya. Yuk, mari kita belajar taat. Seperti Yesus. Sekalipun dia adalah anak, dia belajar menjadi taat. Ya, kita harus belajar menjadi taat. Kita harus punya ketajaman telinga untuk bisa mendengar Roh Kudus berbicara, bukan situasi berbicara. Bukan situasi lagi mau bilang apa sama kita, bukan peristiwa lagi mau bilang apa sama kita, bukan keadaan lagi mau bilang apa sama kita, tapi Roh Kudus lagi mau bilang apa sama kita.
Situasi sepertinya akan mencoba bilang, harga dirimu diinjak-injak, kamu dipermalukan, kamu jadi lemah kalau begitu, kamu kelihatan kalah kalau begitu. Tapi kita harus punya ketajaman untuk bisa mendengar melebihi yang situasi mau coba katakan sama kita, bahwa Roh Kudus lagi mau bilang, kamu lagi izinkan Tuhan menguasai kamu. Kamu lagi izinkan kerendahan hati ada di kamu lagi. Kamu lagi izinkan ada buah roh yang bertumbuh di dalam kamu. Kita harus berhasil mendengar itu. Kalau kita bisa mendengar itu, maka itu akan menjadi pedang roh yang menjagai kehidupan kita. Temukan itu di kehidupan kita. Temukan itu di kehidupan kita. Meskipun rasanya nggak enak, rasanya kita harus berhadapan dengan situasi yang nggak seharusnya, kita harus diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Selalu ingat itu, bahwa apa yang diambil orang dari kita tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan mau taruhkan di kehidupan kita. Makanya kata-katanya adalah, apakah kita bersedia dan real? Bisa melewati proses itu akan membuat karakter kita semakin terbentuk, semakin murni. Ingat sekali lagi, karunia bukan segalanya. Karisma nggak pernah punya arti. Tapi karakter Yesuslah yang harus menjadi harta paling berharga. Yuk sama-sama saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus secara pribadi berbicara ketaatan yang harus kita lakukan. Hal-hal yang memang harus kita putuskan. Izinkan kembali firman berbicara kepada kita. Jangan hanya pakai pedang roh untuk berbicara kepada orang. Jangan hanya pakai firman hanya untuk berbicara kepada orang. Tapi biarlah firman itu berhasil berbicara kepada kita. Saya akan tutup dengan ini. Bahwa kabar baik firman Tuhan itu hanya akan menjadi berkuasa ketika dia diberitakan dan dia dihidupi. Kalau dia hanya dihidupi tapi tidak diberitakan, dia tidak punya kuasa. Kalau dia diberitakan tapi tidak dihidupi, juga dia tidak memberikan kuasa apa. Tapi waktu dia dihidupi dan diberitakan, maka firman Tuhan itu akan sangat menjadi firman Tuhan yang punya kuasa di kehidupan. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Silakan Ko Ivan. Saya juga nggak akan panjang-panjang. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Tadi kan Ko Wahyu sudah memberitakan dari sisi pedang itu kan bermata dua, betul kan? Satu dari sisi dalam, mata dua itu gimana sih? Kalau waktu dulu saya bingung pedang itu bermata dua, saya coba cari-cari apa sih maksudnya berpedang bermata dua. Kira-kira seperti ini, anggap saja ini pedang. Ini adalah mata pertama, sebelah sini, sisi sebelah sini. Dan ini adalah mata kedua, sisi sebelah sini. Jadi keduanya tajam, itu pedang bermata dua. Kalau samurai, itu hanya satu sisi saja. Jadi pedang satu sisi, tajamnya di satu sisi. Kalau pedang bermata dua, keduanya tajam. Itu kan kayak pedang-pedang kayak kalau kita lihat film kan, banyak dipakai oleh film-film barat, itu matanya mesti dua. Tapi kalau film-film Jepang, samurai, itu matanya cuma satu. Yang baliknya itu enggak ada yang tajam. Nah, pedang ini supaya bisa tajam, itu perlu diasah.
Betul kan? Perlu diasah. Diasahnya pakai batu atau diasahnya pakai besi yang lain diasah. Nah, pada waktu proses pengasahan, pedang ini satu sisi diasah, kalau sisi yang lainnya juga tidak diasah, dia akan menjadi tumpul. Satu sisi kita pakai untuk diri kita sendiri. Satu sisi kita pakai untuk orang lain. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan pedang roh itu kepada orang lain. Selain untuk diri kita sendiri. Nah, kalau tadi Ko Wahyu sudah memberitakan untuk diri kita, sekarang saya memberitakan yang lain. Kadang-kadang nih, kita pakai pedang itu untuk orang lain, bukan untuk memberitakan firman, tapi punya niat untuk menyalahkan orang. Coba ingat-ingat. Kadang nih, kalau kita lagi ada dalam situasi, kondisi yang menyebalkan gitu kan, sering kan kita pakai ayat. Contoh, misal, saya sebel misalkan sama siapa gitu ya, sama mungkin istri saya atau siapa gitu. Kamu jangan males toh. Ingat, firman Tuhan tuh kalau kamu males, belajar dari semut. Nah, terus habis gitu, istri saya balas lagi. Pakai ayat lagi balesnya. Jadi kayak pedang-pedangan ayat. Nah, hati-hati. Kita kadang-kadang seperti itu. Ditegur pakai ayat tidak bertobat, tapi balik nyerang pakai ayat juga. Yang mau negur motivasinya juga sudah nggak betul. Niat untuk menyakiti orang, yang ditegur sama saja. Niat balas pakai ayat juga. Nah, pedang itu dipakai di saat yang diperlukan saja. Bukan untuk latihan pedang-pedangan. Kalau pedang itu kita pukulkan ke orang lain dan orang lain balas kita pedang-pedangan, lama-lama pedang itu akan tumpul. Di satu sisi pasti akan tumpul. Banyak cacatnya. Dan ketika itu kita pakai untuk yang seharusnya, berperang lawan si jahat, berperang untuk memberitakan firman, yang betulan, dia tidak akan memiliki kekuatan apa-apa. Karena sudah tumpul. Kembali lagi, karakter kita diperlihatkan di situ. Pedang kita tumpul apa enggak kelihatan. Kalau kita sudah terbiasa pakai ayat firman Tuhan itu untuk menyerang seseorang, dan orang yang diserang itu sudah hafal, suatu saat pesan Tuhan turun pada kita, kita suruh sampaikan firman Tuhan itu, orang akan merasa diserang, bukan merasa dinasehati. Orang ini biasanya pakai firman Tuhan untuk menyerang seseorang, bukan untuk menegur, bukan untuk menasehati. Dan pedang kita akan menjadi tumpul di sana. Waspada, terutama itu terhadap orang-orang sekeliling kita. Yuk, sama-sama kita cek diri kita, kalau itu dapatnya di kita sama-sama bertobat. Saya juga bertobat. Seringkali nggak sadar. Kalau sudah sebel, keluarnya mesti itu. Seringkali nggak sadar. Terus ngasahnya bagaimana? Kembali lagi, belajar. Pedang kita enggak serta-merta langsung tajam. Tiap hari kita harus belajar firman, mempertajam diri. Yuk, kayak seperti Ko Wahyu bilang, jurnalnya. Yuk, kita jurnal seharusnya kita mulai merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Di kitab Ulangan itu, kamu harus mengajarkannya berulang-ulang di setiap kesempatan. Kamu duduk, kamu berdiri, harus mengajarkannya berulang-ulang. Itu bicara tentang apa? Seharusnya setiap waktu kita sudah siap sedia.
setiap waktu kita sudah merenungkannya dan siap untuk dikeluarkan. Nah, kalau jurnal seminggu sekali saja bolong, ya bagaimana harus setiap hari? Karena kondisi tidak akan berulang. Apa yang kita momen itu tidak akan berulang. Kebetulan kita ketemu sama sahabat lama enggak ketemu, ngobrol, terus tahu-tahu mereka dalam suatu kesempatan itu tahu-tahu mereka curhat. Mestinya kalau kita sering merenungkan firman, yang keluar kan akan firman. Menguatkan orang itu, memberikan kekuatan, mungkin menegur, apapun itu. Tapi kalau kita bolong, waduh, kayaknya aku pernah dengar di ayat itu. Dek mana ya, lupa gue. Sek ya, nanti lain kali tak sambung lagi ya kalau ada kesempatan. Kalau ketemu lagi. Kalau enggak, lewat loh. Sayang kan? Harusnya waktu itu juga dia mendapatkan kekuatan, harusnya waktu itu juga dia mendapatkan pertolongan. Karena kita terlalu malas mengasah, pulang ke rumah baru ngasah dulu, nggak ketemu lagi. Sayang. Yang lalu biarlah berlalu. Ayo, ke depan berusaha. Berusaha lagi. Banyak merenungkan firman. Kayak kemarin jurnalnya saya bagi yang minggu lalu kan, jurnal saya bagi. Ada salah satu ngomong, loh kayaknya kita sudah pernah kerja deh yang ini. Ya kalau sama ya enggak apa-apa, ini berarti kita waktunya untuk ngulang. Ngulang baiklah. Saat ngulang dapatnya juga beda kok. Enggak sama. Berarti pada waktu minggu-minggu ini, ya memang kita kebutuhannya itu. Ulang lagi, enggak masalah. Belajar lagi, gali lagi. Siap? Siap. Harus siap. Setiap hari. Enggak ngikuti jurnal dari saya, enggak apa-apa. Punya jurnal sendiri, enggak apa-apa. Yang penting belajar. Bikin, asah. Saya ulang lagi. Satu, pakai pedang itu bermata dua. Bisa dipakai untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Dan ingat, pedang juga bukan untuk digunakan untuk menyerang. Bukan untuk latihan pedang-pedangan. Jangan sampai pedang kita sudah kita asah baik-baik menjadi tumpul karena kita sering serang orang. Di saat itu benar-benar diperlukan, sudah tidak ada gunanya lagi. Dan terakhir, latihan. Ayo, sering asah. Pedang itu harus sering kita asah, supaya tajam. Makin tajam, Tuhan pertemukan kita kepada siapapun juga, saat momen-momen itu datang, ada orang butuh pertolongan, kita siap untuk tolong. Apapun itu. Minimal memberikan penghiburan. Minimal memberikan kekuatan. Tolong kalau bisa lebih dari itu. Sekian dari saya tambahannya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saya unmute semua. Shalom kawan-kawan. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Halo. Amin. Thank you, Kok. Kenalan. Videonya dibuka dong kawan-kawan, pengen kenalan nih. Ada Alvin, ada David. Ada Adi. Naik. Juli tahu, Hadi tahu. Hai Hadi, hai Juli. Nah, ini sekalian kenalan juga teman-teman dari Jombang.
Ini ada teman-teman dari Kerawang, teman-teman Kerawang. Oke, silakan kenalan sama teman-teman dari Jombang. Shalom, shalom semuanya. Halo semua. Ada yang mau tanya atau menambahkan atau menyampaikan sesuatu? Nama orang punya siapa? Ini janjian semua nih yang dari Kerawang, rambutnya habis semua. Iya. Iya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, ada yang mau apa, terserah. Ayo. Kogun, ada Kogun? Kalau saya sih tadi apa yang disampaikan Pak Wahyu, buat saya sangat bagus juga. Jadi Pak Wahyu ini banyak kali kalau nyampein firman itu, ya begitulah stylenya, begitu ya. Bingung, ngomong deskripsikan bagaimana, bingung juga. Tapi prinsipnya begini, tadi Pak Wahyu menyampaikan begini, jangan sampai kita itu memberitakan firman, ya, tetapi firman itu sendiri tidak berbicara kepada kita. Nah, ini menarik banget, ya. Lalu berbicara tentang pedang roh itu sendiri adalah, ya, bagaimana kita itu menggunakan pedang roh. Artinya begini, pedang roh itu akan bisa berfungsi dengan baik asalkan pedang roh itu aslinya adalah dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau memang mau pedang yang ampuh, pedang yang ampuh itu adalah pedang yang memang datangnya dari Tuhan. Artinya semacam itu tadi ya, pewahyuan lah apa seperti itu ya, rema dan sebagainya. Roh Kudus berbicara. Nah, apa yang disampaikan Roh Kudus, saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah sebuah pedang roh. Terus sedikit kalau boleh saya mengomentari, ya, pedang roh itu memang firman. Ya. Tadi seperti yang disampaikan si Ivan, pedang itu jangan dipakai main-main, gitu ya. Nah, pedang roh ini, kalau menurut saya, pedang roh itu identik dengan dipakai untuk berperang, dipakai untuk menyerang. Nah, tetapi seperti yang disampaikan Ivan tadi, pedang roh ini sebetulnya tidak pantas, tidak layak untuk dipakai untuk menyerang kepada saudara seiman. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan lebih tepat bahwa kalau kita ketemu dengan saudara seiman dan dia membutuhkan yang namanya firman, bukan berarti kita memedang dia atau menyerang dia dengan pedang roh, bukan. Tetapi kok menurut saya begini, di saat ada seseorang, saudara kita seiman, dia membutuhkan pedang untuk berperang. Jadi kita memberikan firman kepada saudara seiman kita, itu bukan memedang dia, tetapi kita memberikan pedang kepada dia untuk melawan si jahat. Ya. Jadi bukan justru kita itu mengatakan seperti kayak tadi, misalnya menyerang saudara seiman kita dengan firman. Ya, bukan menyerang, artinya bukan tidak pantas firman dipakai untuk menyerang saudara seiman kita. Firman pantasnya adalah dipakai untuk menyerang si jahat. Gitu. Karena kaitannya tadi pedang roh. Nah, hal yang saya tangkap seperti itu, jadi berkaitan dengan pedang bermata dua dan sebagainya, ya, bahwa kalau pedang bermata dua, Ivan tadi menunjukkan dari dua sisi seperti itu, sehingga pedang itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga terkadang untuk kita. Nah, firman itu bukan hanya untuk orang lain, tapi kadang untuk kita. Seperti Pak Wahyu tadi sampaikan, yang saya tangkap adalah
Jangan sampai kita bisa bicara firman, tapi firman itu tidak bicara pada kita. Ya. Banyak kali orang cuma bisa ngutip firman, tapi nggak ngerti. Saya sangat senang sekali Hum punya istilah jurnal gitu ya. Tapi sekali lagi saya kadang dikasih jurnal sama Ivan tuh saya bingung, opo Tuhan. Saya sampai memaksakan diri untuk mencari tahu Tuhan mau ngomong apa melalui jurnal itu gitu ya. Mungkin mohon maaf karena saya tidak mengikuti jalannya perenungan atau bagaimana, tahu-tahu dapat ayat itu lah terus tidak ngomong belas mosok metak mosok metak ketik gitu ya. Saya jadi bingung. Tapi dalam hal ini tadi apa yang sempat disampaikan sangat-sangat memberkati saya sekali bahwa garis itu udah garis tebel, huruf tebel, garis bawah miring lagi. Waduh. Terus ditulis pakai tinta merah lagi. Waduh, udah penting banget kan gitu ya. Nah, jadi saya nangkapnya seperti itu tadi. Jangan sampai saya bisa berkata-kata firman, tapi firman itu tidak berkata-kata kepada saya. Yang saya bisa bagikan dari apa yang disampaikan tadi, yang saya dapat seperti itu. Jadi pedang itu dipakai untuk menyerang kuasa jahat, bukan untuk saudara seiman. Ya. Itu yang saya bagi, bisa saya bagi. Karena terima kasih. Ya. Melihat wajah-wajah yang ada di sini, saya rasa firman untuk menguatkan orang lain itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Apalagi buat menyerang roh jahat itu sudah katam sekali. Tapi kadang-kadang kita lupa menyadari yang paling jahat dari semuanya diri sendiri gitu. Kalau yang tadi kita baca ya sedikit menambahkan yang tadi kita baca di bilangan tadi. Tanda kutip. Segitunya Musa salah aja, itu mujizat masih terjadi. Dari batu tetap keluar air. Dari batu tetap keluar air. Waktu Musa akhirnya ambil tongkatnya dan dia pukul di mana Tuhan cuma bilang berkata-kata saja, tapi dia pakai tongkat itu yang sudah sangat biasa dan sudah sangat sering kan. Tapi mujizat tetap terjadi. Air tetap keluar dari batu. Makanya betapa berbahayanya kehidupan pelayanan kita kalau indikator kita hanya jadwal, mujizat yang masih terjadi, doa yang masih dijawab, nubuatan yang masih sangat tepat sasaran. Sampai-sampai kita gagal mendengarkan apa yang Tuhan bicara sama kita pribadi. Jadi bukan yang kita lakukan untuk orang lain, tapi yang Tuhan bicara sama kita secara pribadi. Karena kan Tuhan bicara sama Musa. Musa, ambil tongkatmu, tapi berkata-kata. Bukan apa yang Tuhan mau tunjukkan sama orang banyak. Orang banyak nggak tahu bahwa Musa cuma disuruh hanya berkata-kata. Orang banyak nggak tahu. Yang orang banyak tahu adalah, dari batu keluar air. Nah, urusan yang pribadi Musa dengan Tuhan, orang banyak nggak tahu. Maka di mata orang banyak akan tetap hanya melihat, memang Musa pemimpin kita, Musa nabi kita, Musa pembuat mujizat. Padahal ada sesuatu yang sudah miss. Tapi itulah. Makanya betul-betul kita harus berproses secara pribadi. Izinkan Roh Kudus berbicara. Siap. Siap. Ayo, yang lain ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, apapun juga itu. David barangkali. Adi, Juli, ayo, Ko Vincent, Yung.
Palin barangkali. Feli. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Saya Silakan. mau bertanya. Silakan. Berarti sekarang ini kita tidak perlu ngejar sesuatu yang tanda kutip ya. Hamba Tuhan yang punya karunia, punya pengajaran yang luar biasa, atau gimana yang kita kejar? Ya, dalam hati saya ya, saya sebagai orang Kristen mungkin mulai tahun 99, akhir mungkin. Dan saya beruntung, maksudnya saya tidak pernah kejar hamba Tuhan yang seperti apa. Seperti yang di langit, nanti saya bisa mendapat karunia yang luar biasa. Tapi, ya puji Tuhan, apa yang saya dapat, kebanyakan kok pemuritan ya. Jadi bukan soal, oh kita datang ke acara KKR ini, hadirilah ini, itu. Yang orang didoain, rebah semua. Atau mungkin borgol yang terbelenggu, dibuka. Nah itu. Ya, saya tidak pernah ngejar yang gitu, juga tidak pernah cari yang seperti itu, spektakuler yang kita sampai jatuh, guling-guling, lari-lari, ketawa-ketawa. Saya lebih mikir hidup kita lebih baik berubah. Karena Tuhan yang bicara sama kita, bukan kita bisa melakukan mujizat itu, ataupun yang bisa dilihat. Ya, mungkin ya balik lagi firman itu tadi ya, seperti Pak Wahyu bilang, cari firman lebih penting daripada sekejar kita kejar yang kelihatan itu. Iya sih. Ya, apa benar seperti itu ya? Nah, saya kadang-kadang bingung. Apa saya yang salah? Kok rasanya tidak mengejar yang spektakuler di mata manusia? Ya, itu sih. Thank you. Ya, saya secara pribadi dan apa yang selalu coba saya bagikan, yang harus kita kejar adalah Kristus. Pribadi Kristus itu sendiri. Karena Tuhan selalu suka untuk ditemui dan Tuhan selalu mau untuk ditemui. Jadi yang memang harus kita kejar ya itu. Nggak boleh sosok manusia atau sosok organisasi atau sosok pelayanan. Tapi tentunya bukan berarti kita tidak boleh mendengar. Perbedaannya di situ kan? Perbedaannya di situ. Beda antara mengejar dengan mendengarkan. Kalau mengejar tuh sebagai pokoknya harus yang ini gitu loh. Tapi kalau mendengarkan kan apa itu menjadi sikap kematangan dan kedewasaan. Jadi kalau saya mendengarkan banyak. Saya mendengarkan semuanya. Apalagi ketika situasinya membuat saya harus mendengarkan, ya saya mendengarkan. Tapi untuk mengejar, kita bisa mengetahui apakah yang kita kejar itu Tuhan atau manusia. Yang kita kejar haruslah Tuhan, bukan manusia, bukan organisasi, tapi haruslah Kristus itu sendiri. Tapi bukan berarti tidak mendengarkan. Itu saja. Ya, menarik kok. Tadi Ko Vincent sekarang saya juga tertarik begini. Nah, kalau mujizat ya kita yang kejarkan karakter, kita mengejar karakter, kita mengejar Tuhan Kristus sendiri, mengejar untuk serupa dengan Kristus. Nah, kalau begitu apa yang menjadi fungsi, apa yang menjadi
apa yang menjadi fungsinya bahwa mujizat itu loh? Apa menjadi fungsinya mujizat? Apa yang menjadi, karena orang kan enggak bisa dipikir ya, mujizat menjadi daya tarik yang menarik gitu loh. Nah, kalau daya tarik mujizat itu sebegitunya sehingga dapat dalam tanda kutip menyesatkan orang, kan mungkin kan orang cari itu hanya mujizatnya saja, bukan Tuhannya. Orang cari itu ingin dengar nubuatannya saja, enggak ingin cari Tuhannya. Nah, mengapa kok gimana ya? Tuhan tetap kasih itu namanya mujizat itu tinggal bersama di antara kita. Kalau itu berpotensi untuk menyesatkan kita. Ya, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata, itu lagunya benar. Mujizat itu nyata. Sedangkan Tuhan tidak begitu nyata. Mujizat itu kelihatan, tapi Tuhan tidak begitu kelihatan. Makanya inilah yang menarik, bahwa harusnya kita lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai mujizat, kan? Tapi berapa banyak orang yang lebih mempercayai mujizat daripada mempercayai Tuhan. Nah, itu kan ironinya yang muncul. Tapi pertanyaannya kan tentu sangat bagus. Kenapa harus ada mujizat? Karena begini, mujizat itu pun sangat penting. Itu nggak boleh nggak ada di kehidupan kita. Mujizat, nubuatan, peneguhan, itu sangat penting, itu nggak boleh hilang gitu. Itu nggak boleh hilang. Tapi itu harus ada di tempat dan bagian yang tepat di kehidupan kita. Kehidupan saya pribadi. Setelah saya dengar dari Tuhan langsung, maka mujizat, peneguhan, itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah saya dengar dari Tuhan langsung. Dan saya bisa ceritakan sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak dan sangat-sangat banyak. Hal sederhana, hal kecil, mujizat, berkat Tuhan yang hanya seperti Tuhan meneguhkan, kamu nggak salah dengar, sudah, kamu nggak salah jalan, kamu nggak salah melakukan. Mengkonfirmasi apa yang sudah kita dengar. Nah, persoalan yang terjadi kan ketika kita tidak mau mendengar, tapi mau dikonfirmasi. Itu ironinya yang terjadi. Kita belum mendapatkan kepastiannya, tapi kita lalu langsung mencari mujizatnya. Nah, akhirnya membuat kita, kepastian kita bukannya kepada pribadi Tuhan dan suara dan firman-Nya, tapi kepastian kita kepada mujizat dan nubuatannya. Berapa banyak orang yang akhirnya lebih percaya kepada nubuatan daripada kepada firman itu sendiri. Makanya apa yang kita bahas minggu lalu kan, semua perkataan nubuatan, semua perkataan hamba-hamba Tuhan tidak mewakili Tuhan itu sendiri. Kita harus punya hubungan yang pribadi, mendengar dari Tuhan secara langsung dan secara pribadi. Urutannya kurang lebih seperti itu. Makanya sangat sering beberapa kali contoh-contoh. Ini istri saya lebih sering mengalami itu. Gereja kami pun masih suka. Sangat sering ada rekan-rekan yang memang karunianya nubuatan, karunianya tanda kutip baca-bacain orang begitu. Mereka masih melayani kami, melayani. Dan ketika melayani, maka papa mama saya, mereka orang-orang yang sayang sama kami, mereka tuh suka kayak dorong-dorong, ayo sekarang kamu, biar kamu juga didoain, biar kamu juga dibacain di ini. Nah, kita berdua udah tipikal orang yang nggak terlalu risih lah gitu ya, risih gitu kalau
kita yang harus ikut-ikutan apa, dan akhirnya karena papa mama saya sangat sayang dan sangat peduli sama kami, akhirnya mereka yang beranikan diri dalam suasana lagi altar call, lagi dibacain satu-satu. Kan biasa kita kan, maka apa dia akan mulai maju, pelayan Tuhan mulai maju. Kita enggak. Kita udah tahu kalau memang Tuhan mau bicara, nggak perlu kita yang mengajukan diri. Dia akan datang kepada kita untuk bicara. Itu bukan sombong sih, tapi kita udah dengar dari Tuhan langsung gitu. Kalau memang Tuhan mau meneguhkan lagi, pasti Tuhan akan suruh orang itu untuk berbicara kepada kita. Dan sangat-sangat sering pada akhirnya hamba Tuhan itu ketika kami akan didorong maju dipaksa, orang itu cuma bilang begini, gak usah paksa dia, pokoknya setelah ini saya harus bicara sama dia. Udah gitu aja gitu kan. Gak usah ini, pokoknya nanti saya mau cari waktu bicara sama dia apa. Nah, ketika akhirnya itu baru dia mengkonfirmasi. Dan seingat saya, setiap kali ada orang-orang yang mengkonfirmasi, hamba-hamba Tuhan yang mengkonfirmasi, bahasanya selalu, kamu sudah melakukan, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, Tuhan udah bilang sama kamu tinggal harus yakin. Selalu hal-hal yang seperti itu. Persoalan kita kan bukan Tuhan tidak bicara, kita ragu kalau itu Tuhan gitu kan. Menurut saya, mungkin salah satu permasalahan besarnya adalah itu. Bukan Tuhan tidak bicara, kita hanya ragu itu Tuhan atau bukan gitu kan. Nah, tentunya orang-orang yang sudah punya kedalaman seperti kita sudah di titik di mana kayaknya Tuhan bicara ini deh. Nah, tapi masih level kayaknya gitu. Nah, ada orang-orang lain yang tidak terlibat dan terhisap dalam pemuridan, tidak mengalami pertumbuhan kerohanian, dia nggak menemukan Tuhan bicaranya itu. Ya, bahkan dia tidak mau mencari. Dia lebih suka, ayo dong ngomong apa buat saya. Nah, ironinya adalah ketika kita punya sikap hati mengejar dan mencari orang untuk orang itu berbicara kepada kita, maka psikologi kita itu akan lebih mempengaruhi kita daripada roh yang ada di dalam kita. Bagi kita kan sangat jarang sekali menguji setiap perkataan. Karena sudah psikologi yang main. Makanya, oke, nggak apa-apa. Makanya ketika situasi itu muncul dan terjadi, kita lebih suka dengan kata begini, kok benar ya? Kok tepat ya? Kok persis ya? Ya karena psikologi kita udah bermain lebih dulu, tendensi sugestinya udah bermain lebih dulu, di mana kita mempercayai semua yang dia katakan itu Tuhan yang bicara. Makanya itu bisa sebegitu seperti sinkron dan connect dengan apa yang lagi kita alami, apalagi kita hidupi, dan kita betul banget ya. Padahal mungkin nggak betul, tapi ya tiba-tiba jadi betul dengan begitu rupa. Itu ada proses psikis yang terjadi di situ. Nah, seharusnya kita orang-orang yang sudah belajar, maksudnya kita harus menjadi orang yang ada dalam bagian di mana kita sudah dengar Tuhan lebih dahulu, dan waktu kita mendengar dari orang, bukan dia memberitahu kepada kita semuanya, dia hanya meyakinkan apa yang sudah kita dengar dari Tuhan, atau mujizat, atau tanda-tanda, atau berkat-berkat. Sifatnya hanya meyakinkan kita. Oke, aku makin yakin apa yang kemarin aku dengar itu Tuhan. Begitu. Jadi mujizat nggak pernah salah, berkat nggak pernah salah, tanda nggak pernah salah, nubuatan tidak pernah. Tapi kedewasaan orang itu yang akan menaruh dia menjadi tempat yang seharusnya atau tidak. Siap. Terima kasih banyak. Nah, yang lain, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing? Yo, yang dari Kerawang,
suaranya? Saya ingin dengar. Tapi yang titik mujizat itu bisa memahami ya, bisa nangkep ya. Bisa nangkep ya. Nangkap, Wak. Jadi harusnya kalau Anda menjadi orang yang suka mendengar dari Tuhan langsung, Anda akan menjadi orang yang sangat hidup di dalam mujizat. Sangat hidup dalam mujizat. Mujizat itu menjadi sesuatu yang nggak perlu Anda doakan. Anda akan menjadi orang yang sangat suka dengan gampang bersentuhan dengan mujizat. Mau dengar kesaksian? Boleh. Gak mau? Boleh. Jadi, saya selalu mempercayai nggak ada hal yang kebetulan. Oke? Nah, semua tahu kan cerita minggu lalu apa yang terjadi, di mana ada sebuah peristiwa dan kejadian. Ya. Yang sangat buat saya berjuang. 1 minggu, sampai detik ini, sampai kemarin saya masih terus berjuang untuk ternyata ya itu. Kenapa saya bisa hari ini bagikan itu, salah satunya karena itu. Harus bisa mendengar Tuhan berbicara, mencabik ego. Saya tahu, harus memaafkan, harus mengampuni, harus mengasihi, harus mulai lebih damai. Nah, dalam situasi yang kemarin, itu kan seperti seolah-olah langsung kita jadi gak ada harganya, gak ada gayanya, gak ada, seperti direndahkan, diinjak, dan semuanya. Tapi, istri saya cuma bilang begini, Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu. Manusia nggak tahu nggak apa-apa, tapi Tuhan tahu. Dah gitu kan? Ya sudah. Lalu di tengah kegundah gulana, Cile, di tengah kegalauan gitu ya, berproses. Ya sudah Tuhan. Oke. Kemudian ada hal sepele yang nyeleneh ya. Jadi kalau kemarin Feli cerita nyeleneh, nggak perlu khawatir. Saya pun kadang suka nyeleneh. Saya terus langsung kayak begini. Daripada gua stres, gua mau belanja. Kemudian saya putuskan saya mau membeli sesuatu dengan harga ya mahal enggak, murah pun enggak, sedang-sedang lah. Kayak berusaha menjadi seorang wanita, belanja menghilangkan stres gitu ya. Saya mau belanja. Itu minggu malam saya putuskan saya mau belanja. Dan minggu pagi saya nekatin transaksi. Senin saya nekatin transaksi. Sebetulnya nggak perlu, nggak penting, nggak perlu. Hanya untuk menjadi pelarian aja gitu loh. Anggap ya, hanya untuk menjadi pelarian. Wah, pokoknya mau inilah. Nyeleneh, nggak perlu, nggak rohani. Harusnya nggak kayak begitu. Pendeta kok kayak begitu. Harusnya nggak begitu. Tapi ketika saya sudah transaksi, sudah oke semua. Tiba-tiba sekonyong-konyong sore, siang, masih dalam siang itu, siang di rumah, saya tiba-tiba cek mutasi rekening M-Banking, itu ada orang Kelapa Gading transfer, nggak ngomong, nggak apa, jumlah tepat sama seperti yang saya transaksikan itu. Dan ketika saya lihat itu, sebegitu rupa, ya itu suara di pikiran dan suara di hati yang saya tahu itu Roh Kudus. Tiba-tiba cuma muncul suara begini, Tuhan bukan cuma ada, Dia hidup. Itu buat kamu beli. Cuma sekali ngomong begitu. Dan mendengar itu apa yang terjadi? Saya cuma nangis saja. Saya cuma nangis bukan karena transferannya, bukan karena duitnya, tapi karena dari hal yang kecil itu saya percaya bukan kebetulan, tapi memang betul Tuhan itu hidup.
Dia ada. Dan hanya yakin ya Tuhan. Ini pun harus saya, memang Tuhan udah izinkan terjadi sama saya, merekonstruksi, merenovasi, memperbaharui. Nah, bentuknya kan konfirmasi ya. Bentuknya adalah meneguhkan. Makanya saya percaya kalau kita menjadi orang yang suka mendengar Tuhan bicara langsung, maka kita akan hidup sangat dekat sekali dengan mujizat. Sangat dekat sekali dengan tanda-tanda ajaib. Kita nggak akan pernah jadi orang, wih, pas banget ya, wih, kebetulan banget ya. Itu bukan kebetulan. Itu semua cara Tuhan berbicara, memberikan kepastian buat kita. Siap. Siap. Luar biasa kesaksiannya. Mujizat itu nyata. Bukan tanya ya. Apa? Bukan ilmu teknologi, tapi mujizat nyata. Ya, yang butuh transferan. Mujizat itu nyata. Ya, butuh bersedia dulu di. Saya mau tanya. Ya, silakan. Jadi kalau kan banyak orang bilang ya, Mbak Tuhan, bahkan kalau kita mau mengerti Tuhan, ya sudah percaya aja. Tapi saya mikir, saya perjalanan hidup saya makin hari kalau mengenal Tuhan kok makin make sense ya. Makin logis. Bukan makin ngawang. Kan maksudnya mujizat kan adalah konfirmasi bahwa kita percaya dan kita dibentuk. Dan ya kalau buat saya sih mujizat adalah pointer sih. Maksudnya menunjukkan bahwa supaya orang itu percaya. Kayak kita juga kalau ada masalah, kan kadang kita nggak percaya kalau ditolong. Tapi Tuhan kasih jawaban di dalam mujizat yang tidak masuk akal itu. Supaya kita ngerti bahwa Tuhan itu ada. Bukan kita minta terus mujizatnya, tapi ya jawabannya Tuhan ya memang seperti itu. Supranatural. Dan itu semakin logis bahwa Tuhan itu ada. Bukan ngawang-ngawang kayak, ya kita hidup ini kan ada gravitasi kan. Tapi seringkali kita dididik supaya kita ini melayang. Jangan ikut gravitasinya bumi. Nah itu. Ya, saya ngerasa semakin logis lah. Itu apa kalau kenal Tuhan ini. Ya enggak tahu apa itu benar gitu. Apa yang saya rasakan ini memang ya kalau saya baca firman ya semakin logis. Kayak Musa dibilang kamu enggak akan lihat apa namanya tanah perjanjian itu. Sorry. Kamu enggak akan menginjak tanah perjanjian kan gara-gara salah satunya Meribah ini kan. Salah satu kesalahannya dia kan ya itu kan. Tapi Musa juga enggak sampai ngeyel gimana merengek sama Tuhan. Tapi dia ya sudah terserah. Gitu loh. Musa itu ya baik lah. Bahkan dia digituin kan. Waktu dia ada pemberontakan Datam itu, maksudnya Tuhan kan sudah bilang, kamu enggak akan lihat tanah perjanjian. Cuman enggak nginjak, sorry. Tapi hati Musa sama Tuhan itu juga tetap membela bangsa Israel kan. Waktu mau dihabisin semuanya itu, kan dia bilang, oh jangan Tuhan. Jangan, ini umatmu. Tetap ya calling Tuhan tetap ada di dalam hidup dia. Ya itu sih enggak tahu. Ya. Thank you. Betul. Ya, kalau salah bilang aja enggak apa-apa. Tidak ada yang salah. Terus yang mengajar kan. Ada orang yang diproses dengan cara percaya saja, nggak perlu mengerti. Ada yang terproses dengan akhirnya berhasil mempercayai dan membuat itu.
Bagaimana, Ko Gunawan? Saya ngelihatnya sih kalau tadi yang disampaikan Vincent kan boleh nggak kita orang Kristen itu ngejar hamba Tuhan yang punya karunia-karunia gitu ya. Sebetulnya kalau menurut saya mujizat itu kenapa sih kok ada gitu ya. Kayaknya mujizat itu diadain tuh supaya membuat orang yang nggak percaya jadi percaya gitu ya. Kan ada istilah dari firman, ada ayat firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa percaya tanpa melihat itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan percaya karena melihat, gitu ya. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri ada orang-orang itu yang mereka itu melihat dulu baru percaya, kan begitu. Nah, saya melihatnya bahwa mujizat itu tetap dibutuhkan, tetap diperlukan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang itu tadi, mereka baru melihat dulu baru percaya. Nah, kan gitu. Nah, kita ini ada dalam kumpulan orang-orang yang bisa dikatakan by grace ya, karena kasih karunia kita boleh ada, bisa percaya Tuhan tanpa harus melihat mujizat. Ya. Nah, tapi bagi sebagian orang yang sama-sama saudara seiman juga, mereka bisa percaya dari apa yang mereka lihat. Dua hal itu tidak ada yang salah yang saya rasa ya. Bahkan kalau ada seseorang yang mereka masih mengejar, memburu yang namanya mujizat, karena dia kayaknya belum tahu bahwa sumbernya itu adalah firman sendiri. Dan dia sebetulnya bisa mendapatkan sebuah manifestasi atas mujizat itu sendiri. Yang saya rasa tinggal seperti ini ya. Terkadang kalau di saat Tuhan sudah mulai bicara kepada kita dalam suatu masalah misalnya ya, dalam suatu masalah kita punya masalah, terus Tuhan kasih satu pernyataan kepada kita, kita itu masih butuh yang namanya peneguhan. Lah peneguhan itu terkadang bukan hanya perkataan, tetapi ada sebuah tindakan, gitu ya. Misalnya dalam hal kita membutuhkan sesuatu. Terus seorang teman datang berkata dan dia mengatakan bahwa dalam bulan ini kamu akan mendapatkan sesuatu itu, ya kan? Apa yang sedang kamu doakan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa tiba-tiba yang seperti tadi Pak Wahyu katakan, ya, tahu-tahu tiba-tiba dapat satu transfer, itu bagi saya mujizat. Ya, itu bagi saya mujizat. Bukan itunya yang dikejar, tetapi itu adalah bagian dari sebuah konfirmasi dan bagian dari sebuah pernyataan Tuhan bahwa Tuhan sayang sama kita kan itu. Yang saya lihat itu sih. Jadi mujizat itu tetap cukup dibutuhkan. Ya, tetap cukup dibutuhkan. Kalau yang namanya tadi mau ngejar hambanya, jangan mendengar boleh gitu ya. Apa tadi gimana Pak Wahyu? Mendengar sih kita harus mengejar Tuhan. Betul. Ya. Mendengarkan itu sangat boleh. Iya, betul. Mendengarkan itu kan bukti kita punya kematangan, kedewasaan, menghargai. Iya. Juga memberikan stimulasi dan bukti kerendahan hati, kelemah lembutan. Seperti itu. Ya, betul. Ya, mungkin itu kalau yang saya dapat dari mengenai tentang mujizat. Karena buat orang yang belum kenal Yesus, mujizat itu akan menjadi hal utama yang datang. Betul. Setuju. Itu akan membuat mereka tertarik kepada Tuhan. Ya, setuju. Bahkan buat kita pun orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, kita tetap menjadi hal penting. Saya nggak mau hidup saya tanpa mujizat, nggak mau. Saya mau jadi orang yang hidup penuh dengan mujizat. Tapi tentunya tadi mungkin satu kata sederhana menggarisbawahi semuanya, level kedewasaan. Mungkin itu ya. Itu yang menentukan apakah seseorang akan tertarik kepada Tuhan atau tertarik kepada mujizatnya.
Ya, betul. Kalau anak kecil kan masih butuh kan sesuatu yang wow kan gitu. Ya kan? Untuk kita mau menarik hati seorang anak, contoh sederhana saja. Saya ini paling suka ngisengin anak-anak kecil dengan sebuah trik sulap. Nah, saudara yang punya anak-anak kecil, coba aja kalau nggak percaya. Ya, pakai trik sulap kepada anak-anak kecil. Nanti dia pasti akan wow. Dan dia akan ngejar terus, ngejar terus. Satu kali anak saya, waktu saya ajak ke Jakarta, ya ketemu dengan omnya, ya omnya itu melakukan satu trik yang sederhana banget, gitu ya. Menghilangkan yang namanya tisu, hanya selembar tisu begitu ya. Tahu-tahu bisa hilang. Waktu itu anak saya masih sangat masih kecil banget ya, masih balita lah, kurang lebih SD kelas berapa saya lupa ya. Tapi itu membuat sesuatu yang akhirnya nancep banget di dia, dan dia akhirnya apa? Selalu bilang, "Pi, kapan ke Jakarta lagi, ke tempatnya ke tempatnya engkong, mau ketemu engkong." Oh, yang dikejar engkongnya terus kan gitu. Kenapa? Karena dia mau lihat mujizat. Dia mau lihat sulapnya tadi. Dia mau lihat sulapnya tadi, saudara. Ya, saya rasa betul bahwa kedewasaan rohani seseorang itu nanti dengan sendirinya yang dikejar bukan mujizat kok. Tapi kalau dia masih kejarnya mujizat terus sampai tua, ya itu something, gitu ya. Pasti semakin seiring berjalannya waktu dengan kedewasaan rohani kita masing-masing, maka pasti kita jauh lebih akhirnya yang dikejar itu sumber mujizatnya, bukan mujizatnya. Sampai dengan satu kali akan bisa berkata gini kok, dikasih syukur enggak pun terserah, yang penting aku itu ada di sisimu, selesai. Seperti itu. Saya berpikir begitu. Setuju sekali. Makanya sangat-sangat keliru kalau kita sebagai pemberita firman, kemudian kita seakan-akan menyerang dan menjudge orang-orang yang sebagai miracle hunter gitu ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi dewasakan mereka, buat mereka tertarik untuk bertumbuh, buat mereka tertarik untuk menjadi dewasa, maka itu akan tergeser dengan sendirinya dan dengan otomatis. Daripada kita seakan-akan menyudutkan, mau sampai kapan? Jadi kita mengenalkan mereka untuk kedewasaan itu sendiri. Saya masih butuh mujizat loh tiap hari. Saya juga. Podo bro, podo. Mujizat itu tidak salah. Tidak salah. Itu sangat penting bahkan di kehidupan kita. Kita nggak bisa menjadi orang yang saya tidak kejar-kejar mujizat, akan kita menjadi orang yang butuh mujizat. Itu pun sangat salah. Sangat salah. Nah, makanya prinsipnya pada level kedewasaan itu. Jadi kita bisa mendefinisikan, memprioritaskan, mendahulukan mana-mana yang seharusnya. Level kedewasaan. Oh, saya mau tanya kok. Menarik sekali kok. Jangan menjudge mereka, tapi mendewasakan mereka. Nah, kalau membawa orang ke mujizat, gampang iming-imingnya kan, tinggal show, selesai. Nah, kalau mendewasakan orang, ini kan caranya bagaimana? Teknis praktisnya bagaimana? Supaya bisa promosi lah tentang kedewasaan gitu lah ceritanya begitu. Hubungan. Kita menciptakan sebuah kultur budaya baru. Makanya saya sendiri, saya suka berkhotbah. Tapi saya harus menyadari bahwa khotbah tidak memberikan dampak apapun terhadap kehidupan seseorang. Tidak, karena yang memberikan dampak adalah sampai orang tersebut bisa melihat bahwa perkataan itu sudah saya hidupi. Sampai orang tersebut bisa melihat contoh dalam kehidupan saya. Nah,
permasalahan dalam khotbah kan saya nggak mungkin ketemuin semuanya satu persatu kan. Nah, makanya bagian daripada gereja, komunitas, dan kelompok adalah menciptakan kultur, budaya. Apa itu kultur budaya? Kultur dan budaya adalah sebuah alat mengubah sesuatu, mengubah seseorang tanpa orang itu bisa menyadarinya. Mengubah. Contoh, di rumah kami ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Batak, tapi karena kita tinggal di lingkungan Sunda, maka tiba-tiba semua orang ngomong wae, semua orang ngomong pisan, semua tanpa mereka sadar. Mereka nggak belajar bahasa Sunda, tapi tiba-tiba mereka bisa sedikit logat Sunda, sedikit kosakata Sunda. Karena apa? Karena kultur dan budaya. Makanya kalau keluarga kita ada kultur, kelompok kita ada kultur, gereja kita punya budaya itu, maka begini, orang yang datang harusnya dipengaruhi oleh budaya kita. Bukan kita yang terpengaruh oleh budaya. Hubungan. Dan contoh, ini contoh hidup. Makanya ada sebuah kalimat yang saya suka. Injil itu adalah sesuatu yang bisa diberitakan dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita. Dan ya, nggak perlu kata-kata untuk memberitakan ini. Mereka perlu contoh lah, perlu teladan, perlu. Makanya hubungan, nggak ada yang lain. Hubungan. Ya, hubungan. Hubungan dan kalau saya tangkap membangun budaya baru supaya orang lihat. Pak Wahyu, tapi tadi yang sempat ditanya Ivan kan, kalau membawa seseorang kepada sebuah mukjizat itu akan jauh lebih mudah. Jadi contoh, nih aku dulu pernah sakit nih, ya aku doa, tahu-tahu Tuhan sembuhkan, ya kan. Nah, membawa kepada seseorang pada mukjizat kan mudah, tetapi membawa kepada sebuah kedewasaan artinya langkah pertama atau ya itu step awal ya, bagaimana untuk membawa mereka kepada kedewasaan itu. Artinya berarti kalau Pak Wahyu tadi sampaikan sebuah hubungan, berarti apakah dengan cara seperti hari ini yang kita lakukan, menarik mereka masuk di dalam sini, karena terkadang hal-hal yang seperti ini untuk membawa mereka masuk ke dalam sini, nggak gampang juga ya, seolah menjemukan. Maunya hari ini aku juga alami sakit, aku pengen segera sembuh. Gimana caranya? Tapi mungkin karena memang awalnya mukjizat kesembuhan itu adalah sesuatu yang menarik bagi dia, nah mungkin cara paling sederhana juga mungkin seperti kita ngomong sama anak kecil ya, bahwa kamu juga bisa loh dapat mukjizat kesembuhan. Nah, terus barulah dibawa ke dalam sebuah komunitas, hubungan gitu ya. Mungkin untuk mempermudah supaya dia bisa menerima itu ya. Karena kalau tahu-tahu dibawa ke sebuah komunitas ataukah bicara tentang ngupas tentang firman dan sebagainya, bisa jadi mungkin mental ya. Atau mungkin seperti itu, Pak. Setuju. Karena kan kalau kita bicara hubungan, prinsip paling utama dalam hubungan adalah penerimaan. Bukan penghakiman. Penerimaan terlebih dahulu. Setelah diterima, terhisap, ada hubungan, baru dihakimi begitu. Jangan dihakimi tanpa punya hubungan. Kalau sudah ada hubungan, itu namanya didikan, bukan penghakiman. Nah, lewat khotbah juga bisa, makanya
khotbah kita khotbah yang menghakimi sebetulnya, tapi tidak kelihatan menghakimi, tidak terdengar menghakimi. Izinkan saya berbagi apa yang saya alami. Saya di dalam berkhotbah, di dalam membagikan firman, proses yang begitu rupa banyak terjadi dalam kehidupan saya dan membuat saya lebih matang, lebih. Nah, beberapa tahun terakhir ini mungkin Ko Ivan adalah salah satu orang yang menyadari perubahan itu. Kalau Ko Ivan lupa, saya masih ingat. Ko Ivan pernah bicara dan terus ngomong gini, kok kelihatan banget banyak perubahannya. Tepok-tepok paha udah nggak ada. Dan ya hal-hal, tapi yang saya ingat dan dari kata-kata Ko Ivan itu saya juga oh iya ya dan oh iya gitu ya. Sekarang lebih banyak kata-kata yuk gitu. Mari, kalau kata Ko Ivan yuk tuh jadi lebih banyak. Yuk. Ya saya sadar nggak sadar, tapi begitu saya renungkan juga oh iya. Kata-kata itu sederhana, tapi buat orang yang mendengarnya mereka nggak merasa terhakimi, nggak merasa terserang, nggak merasa dihancurkan, tapi lebih merasa diajak. Nah, ketika diajak itu kan ada orang-orang tersaring yang responnya masih gue coba lihat dulu deh, gue coba ikutin dulu deh, gue coba rasain dulu deh. Nggak yang langsung benar-benar nolak, nggak gitu. Akan ada orang yang selain yang langsung iya gitu ya, akan ada orang yang coba gue lihat dulu, gue perhatiin dulu. Nah, gitu. Jadi memang makanya tadi kita ya jangan menyerang dan menyalahkan, tapi lebih kepada mengajak, memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan kultur, memberikan budaya, seperti itu. Kenapa, Ko Gun? Yes. Jadi sama sekarang. Saya juga lebih suka sering ajak sih sekarang, yuk, ayo gitu kan. Karena hal itulah yang memang mau tidak mau harus kita lakukan ya. Ya seperti kayak Tuhan kan selalu kalau di Alkitab itu kan gitu, marilah kepadaku, selalu ajakan, ya kan. Itu saya pikir juga kita juga sama-sama ya sebagai anak Tuhan juga mesti harus membawa kepada Tuhan. Dibawa kepada semangatnya tadi. Yes. Daripada kita, kamu tuh harus begini, harus begitu, harus. Yuk. Itu lebih halus. Itu teknikal ya, itu teknis lah, itu teknis lah, teknis ya. Siap. Ini rekor kayaknya nih, 9:30. Saya ngantuk jadi enggak ngantuk ini. Tadi angop terus. Yang lain, Ko Stalin barangkali. Nah, saya mau ngomong mujizat ya. Tadi dengar Ko Wahyu ngomong mujizatnya diberkati, saya tertarik. Saya minggu kemarin ini kan banyak ini tagihan-tagihan gitu loh dari sales. Nah, saya itu tagihan dari sales tidak apa-apa, tapi kok seiring dengan itu pasaran kok juga agak turun. Nah, saya kan sekarang kalau bayar sales kan saya udah malas kalau sistem transfer kan saya kan nggak pakai m-banking kan, saya harus ke bank dulu, atau saya kan udah malas juga lah sekarang harus ke bank, harus store dulu baru transfer apa. Malah saya pinginnya main cash aja langsung ke salesnya. Dan nominalnya itu lumayan, ada beberapa sales pun nominalnya lumayan. Nah, pikir saya mungkin dalam minggu ini ya pasti bisa lah ada berkat lebih, saya bisa bayar. Nggak taunya dalam minggu ini tuh pasarnya agak turun. Nah, saya tuh cuma bisanya berdoa, saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, ini caranya gimana ini? Kalau memang sampai hari ini tetap
Dan nutupi, saya terpaksa harus transfer. Tapi puji Tuhan, hari Minggu, saya itu tokonya kan bukan cuma setengah hari, tapi berkat yang saya terima itu sama dengan beberapa hari saya kerja. Itu yang sampai saya nggak habis pikir. Biasanya itu saya ya kalau berkatnya banyak, kebanyakan tuh 50-50. Yang 50%-nya cash, 50%-nya transfer. Tapi yang ini tuh semua puji Tuhan itu cash. Nah itu yang saya juga nggak bisa pikir. Jadi yang pertama itu saya diberkati itu sama dengan saya kerja beberapa hari yang kemarin. Terus yang kedua, yang saya diberkati itu semua dalam bentuk cash. Bukan transferan. Nah akhirnya tuh saya tuh tambah yakin. Saya tambah yakin kalau maksudnya saya itu kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja, tugas kita itu cuma yang satu, jalankan kewajiban kita, yaitu berdoa, percaya, yakin, mujizat pasti ada. Dan Tuhan tidak mungkin tidur. Setelah kita sudah menjalankan semua tugas kita, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya Tuhan. Dan saya alami hari ini benar-benar mujizatnya, wow. Dan akhirnya puji Tuhan minggu depan ya saya bisa lunasi nota-nota SMS malah berkelebihan. Itulah saya dengar mujizatnya Pak Wahyu mengenai berkat, saya juga alami itu hari ini. Puji Tuhan. Ya. Izinkan saya sedikit mereview ya dari cerita Pak Stalin tadi. Ya. Level kedewasaan yang terbentuk itulah yang membuat kita bisa melihat contoh Pak Stalin tadi. Waktu dia menceritakan mujizatnya, ya kita semua senang. Kita semua senang terima mujizat. Tapi arah ceritanya bukan menceritakan betapa dia senang dan betapa dia bahagia dapat uang banyak. Tapi gini, dia kurang sopan. Beliau bisa menemukan Tuhan di dalam cerita itu. Beliau bisa ada punya pengenalan yang pribadi bersama Tuhan dalam cerita tersebut. Kita digiring bukan kepada gua dapat ini, gua dapat itu, saya ini bukan, tapi saya jadi tahu Tuhan, saya jadi kenal Tuhan, saya jadi makin yakin sama Tuhan. Itulah level kedewasaan yang kita mau capai. Ya. Siap. Siap. Waktunya dibagi ya, Stalin. Ya. Jangan sampai jalamu koyak dan perahumu tenggelam. Jadi kamu harus panggil teman-temanmu. Perahu teman-temanmu ini masih kosong ini. Boleh kalau mau diisi. Terutama nanti saya bantu doa ya. Terutama teman-teman yang sebidang ya. Gak usah sebidang lah, seiman. Sebidang gak sebidang gak jualan gak sebidang, seiman. Tapi yang saya juga tangkap satu hal mengenai tentang sebuah kedewasaan ya. Tadi Pak Wahyu sudah menggarisbawahi bahwa apa yang diceritakan Stalin ini adalah sesuatu yang bukan berkatnya, tetapi menambah sebuah keyakinan karena berkat itu, ya kan? Jadi keyakinannya semakin bertambah buat Stalin tadi, jadi semakin tambah yakin gitu ya. Nah, tapi satu hal di saat kalau berbicara tentang kedewasaan yang lebih tinggi lagi, ya saudara, ini kan kita level dewasa kita kan sudah sampai kepada sebuah pernyataan bahwa mujizat itu membuat kita semakin tambah yakin, menambah satu keyakinan gitu ya. Tapi sampai dengan satu titik di mana mujizat itu bisa jadi nggak hadir, ya. Ketidakhadiran mujizat itu yang saya lihat adalah juga bagian dari mujizat. Ketidakhadiran mujizat itu adalah juga bagian dari kehadiran mujizat. Kenapa? Karena saya melihatnya begini, berarti
saatnya kita tumbuh dewasa. Ya, kemarin ada seseorang yang ngomong sama saya gini. Ada teman dia bilang begini, kok aku nih kepengen bahwa Tuhan itu kalau ngomong tuh jelas banget sama kita, sama aku gitu ya, sama aku dia bilang. Nah, supaya diperjelas bahwa apa yang Tuhan mau kasih, kemenangan apa yang Tuhan mau kasih kan gitu ya. Nah, saudara, dan terus dia tanya juga gini, kok boleh nggak aku itu doanya gini, Tuhan, lalukan aku dari ini, lalukan aku dari ini, lalukan dari masalah, lalukan dari masalah dan sebagainya. Nah, saya langsung satu hal, saya tahu-tahu dapat sesuatu itu begini, saudara. Tahu kan bagaimana Raja Wali itu boleh menjadi dewasa gitu ya? Anak Raja Wali menjadi dewasa. Bukankah di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa induk Raja Wali itu sampai pada masanya akan mengguncang bangkitkan yang namanya sarang. Untuk apa? Saat sarang Raja Wali itu diguncang bangkitkan, itu membuat yang namanya tadi bulu angsa gitu ya, king coil itu semua harus disingkirkan semua, saudara ya. Sampai pada akhirnya cuman duri-duri aja yang mencocok-cocok di badannya, seluruh tubuhnya, sehingga akhirnya membuat dia tidak nyaman dan mau tidak mau dia harus belajar untuk terbang. Artinya apa? Sebuah kedewasaan, saudara. Nah, itu bagian dari sebuah kedewasaan. Saya yakin sampai pada satu titik, satu masa, kita-kita yang sudah dewasa ini akan mendapat mujizat di mana mujizat itu tidak muncul. Nah, saya tangkap seperti itu. Kenapa? Karena itu bagian dari sebuah ujian kedewasaan juga. Jadi sampai dengan kita akhirnya tidak mengharap mujizatnya lagi tadi kan, ya kan? Mau ditolong karepmu, gak ditolong ya wis. Supaya kita tidak menjadi tidak menjadi justru kecewa ya. Itu yang saya tangkap juga dari apa yang tadi sempat diceritain Stalin. Jadi tingkat kedewasaan yang cukup bagus sampai pada masanya juga satu kali kalau ternyata Tuhan tidak bergeming apa-apa, yaitu mujizat juga gitu kan. Karena ada sesuatu yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Itu setuju. Saya. 4 hari yang lalu saya merenung dan ada saya bagikan juga bahwa sulit bagi manusia untuk dapat melihat dan memahami bahwa terkadang dengan Tuhan tidak menjawab doa adalah jawaban terbaik dari Tuhan. Itu udah lebih dalam. Siap. Rekor hari ini 2135. Iya malam ya 2135. Sepertinya saya tidak berani terus berkomentar nanti sampai subuh, Bang. Yang baru dari Malang? Ya, nanti kalau cerita lagi itu sama malam. Nggak apa-apa, yang sudah ngomong sudah stop ngomong ya, tinggal yang belum ngomong aja. Nanti tidak terlalu malam. Nanti kalau yang Pak Gunawan ngomong lagi, Komindan ngomong lagi, saya ngomong lagi, malam nanti. Bisa yang belum-belum aja, ayo. Aku ya mau cerita sedikit. Aduh. Aku kan minggu ini bukan dapat mujizat kayak Kostalin sih. Kalau Kostalin kan dikasih berkat melimpah ya. Kalau aku ini minggu ini dapat mujizatnya itu diluputkan dari kehilangan. Mobilku digondol maling. Ya sungguhan ini. Mobilku brondol L300 itu kan tak parkirnya di toko di tambak beras. Nah, pagi-pagi jam 5 pagi itu ada orang ngetuk-ngetuk pagar rumahku sing di Ayam Wuruk ini. Aku dibangunin, katanya, "Ayo kok bangun kok, ayo cepetan ke kita mbak beras. Mobilmu digondol." Mateng kon pikirku. Lah. Tapi terus dia ngomong, "Tapi tenang kok, motori ditemokno warga." Iya, jadi mobilku tuh kalau Kostalin tahu itu sudah di depannya Rezeki Lancar, toko Rezeki Lancar itu. Di situ tuh jaraknya sekitar 100 meter lah dari toko.
Padahal mobilku tuh setiap hari itu kan kalau satu kan selalu tak bawa pulang, yang satunya tak parkir di tambak beras. Itu setiap hari loh di starter tuh bisa. Ambil orang itu kelihatan dari kontak kuncinya itu sudah dikunci, tapi kok puji Tuhan nih, waktu itu kok mbok piye ceritanya ketone gak iso di starter. Soalnya orang-orang waktu warga nemu L300-ku itu sudah posisinya itu sudah di pakai tali tampar digandeng sama Avanza, niatnya mau ditarik. Tapi karena ditemukan warga, mbok panik tapi mobilnya disendal tampar pedot. Akhirnya tertolonglah mobil saya nggak jadi kehilangan. Puji Tuhan. Wes. Ya itu kayak waktu kehilangan itu ya mungkin setengahnya itu ada dikasih tahu lah sama Tuhan, kayak Soalnya aku tuh sudah lama waktu tidur itu sudah lama nggak dengar kayak dulu waktu aku cerita sama teman-teman kan pernah disuruh doa di pinggir ranjang suruh berlutut berdoa kayak gitu ya. Nah itu sudah lama nggak dengar. Terus sehari sebelum kejadian tuh aku dengar lagi disuruh doa. Tapi aku nggak waktu itu Tuhan kayak nggak ada ngomong apa-apa. Tapi entah kenapa aku merasa kayak di daerah pundak sini ya. Kayak ono tahu ya kalau misalnya ujung jari moro-moro krenyeng-krenyeng kayak gitu, tahu ya. Rasanya kayak ono sing mijeti ngono rasane. Lah, ternyata yaitu besok pagi ini ada cerita itu. Wes. Ya, mungkin ya gitu. Terus ya mungkin dikasih peringatan motorku tuh sebenarnya gini, karena dulu kan di sebelah kan ada warung kopi ya. Kalau warung kopi itu kalau sebelum masa corona itu 24 jam. Pas sebelahnya toko. Jadi ya lumayan lah dapat satpam gratis. Nah, karena corona ini warung kopi ini tutup. Malingnya dicul kabeh toko penjara. Wes ya itu. Jadi ya dikasih peringatan sekarang mobilku saya tak kasih rantai, tak kasih kunci setir. Akhirnya tak palang lampunya tak pasangi dua titik lagi. Ya tapi tetap puji Tuhan, nggak kehilangan, diluputkan. Ya. Puji Tuhan. Keren. Ini semua saksi ini keren-keren nih. Saya sampai dalam takut iri nih. Iri dapat mujizat tapi bukan iri dapat masalah ya. Bercanda. Yuk yang lain. Kalau enggak ada, kita tutup. Pak Wahyu boleh doa penutup. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bapak berdoa biarlah kiranya Roh Kudus mari dengan lembut dan dengan sederhana berbicara buat setiap kami secara pribadi. Saya mau kembali mengizinkan firman-Mu berbicara buat setiap kami. Dan hamba berdoa biarlah kami semua lembut dan rendah hati untuk bersedia mentaati apa yang Roh Kudus bicara buat setiap kami. Tuhan tolong kami, jangan biarkan ego kami, jangan biarkan harga diri kami, kesombongan kami, dagingnya kami yang lebih menguasai kami. Tapi biarlah semuanya itu terproses dan kami merelakan bersedia untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang mendewasakan setiap kami, Tuhan yang terus memperbaharui setiap kami. Tuhan terus selidiki hati kami, biarlah Tuhan menemukan betapa kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih berdoa buat setiap kami yang hadir dan ada. Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan segala kemampuan, segala keperluan, segala kekuatan untuk menjalani kehidupan dan hari-hari kami menyenangkan Tuhan. Pakai kami, jadikan kami berkat, pakai kami terus jadi alat Tuhan. Dalam nama Yesus doa, haleluya, amin.